Seekor ular dapat menyerang Anda lebih cepat daripada kedipan mata. Jika manusia bergerak secepat itu, ia bisa pingsan. Berkamuflase di tengah gurun dan padang rumput California Selatan. Ular derik punggung berlian barat ialah salah satu predator paling sabar di dunia. Ular jenis ini umumnya hidup terkucil, menunggu mangsa sambil bersembunyi. Penantiannya bisa sangat panjang. Kalau perlu, mereka bisa tidak makan 2 tahun. Namun ketika kesempatan datang, mereka menjadi karnivora paling mematikan dan paling efisien di bumi. Dan seperti jenis ular lainnya, senjata utama mereka bukanlah ukuran tubuh, melainkan kecepatan. Menurut penelitian yang diterbitkan pada Maret 2016, serangan ular rata-rata berlangsung antara 33 dan 70 milisecond. Sebagai perbandingan, kedipan mata manusia butuh waktu sekitar 200 milisecond. Dalam periode tersebut, seekor ular paling bengis dapat menyerang 4 kali secara teori. Kecepatannya nyaris tak terbayangkan. Dan itu berarti ular jauh lebih baik dalam menyerang mangsanya dibandingkan manusia dalam menggerakkan badannya. Bahkan jika kita bergerak dengan akselerasi seperti ular, kita akan pingsan. David Penning dari University of Louisiana mengatakan, pada dasarnya mangsa seringkali tak punya kesempatan lolos. Selama berbulan-bulan ia mengamati ular derik, juga berbagai jenis ular berbisa dan yang tak berbahaya, menggunakan kamera berkecepatan tinggi. Hewan ini dapat menyerang dan mencapai sasarannya sebelum si mangsa menyadari kalau dia diserang. Tak cuma ular derik yang dapat bergerak secepat ini. Dari kira-kira 3.500 spesies ular di bumi, hanya sebagian kecil yang telah diteliti. Namun berdasarkan penelitian sejauh ini, terdapat banyak jenis ular yang mampu melakukan percepatan luar biasa. Hal ini dimungkinkan karena fisiologi ular yang unik, terasah melalui evolusi selama jutaan tahun. Salah satu keunikannya ialah jumlah otot yang banyak. Tubuh manusia memiliki 700 hingga 800 otot. Ular memiliki berukuran sangat kecil. Ular meskipun berukuran sangat kecil memiliki 10.000 hingga 15.000 otot. Belum diketahui cara mereka memanfaatkan otot-otot ini untuk bergerak begitu cepat dan mendadak. Beberapa ilmuwan percaya otot-otot tersebut saling terhubung, mengumpulkan energi sebelum menerkam dalam satu gerakan elastis seperti gelang karet. Namun ada satu aspek dari serangan ular yang jauh lebih mengherankan. Karena mereka menyerang dalam waktu yang sangat singkat. Ular harus mampu menahan gaya yang luar biasa besar terhadap tubuh mereka. Gaya yang mampu melumpuhkan hampir semua binatang lain. Penelitian Penning menemukan bahwa ular mengalami tarikan hingga 30 G, hingga 30 kali kekuatan gravitasi ketika mengakselerasi tubuh untuk menangkap mangsa. Bahkan pilot pesawat tempur paling berpengalaman pun kehilangan kendali atas tungkai mereka pada 8G ketika melakukan manuver ekstrim dalam periode waktu yang singkat. Lebih dari 10G mereka akan pingsan. Kita tahu bahwa bunglon dan beberapa jenis salamander menekankan lidah mereka ke arah mangsa ketika menyerang. Dan mereka dapat melakukannya dengan akselerasi yang jauh lebih hebat dari serangan ular. Namun yang bergerak lidahnya, bukan otak. Ketika pilot pesawat tempur mengalami akselerasi hebat, darah terdorong ke kaki mereka, sehingga otak kekurangan oksigen. Jika hal ini terjadi terlalu cepat, darah tak dapat kembali ke otak cukup cepat, dan mereka kehilangan kesadaran. Namun ular mampu mengatasi masalah ini dan tetap sadar, sambil bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih hebat dan menerkam mangsa mereka dengan kekuatan begitu besar. Sebagian penjelasannya mungkin terletak pada struktur tengkorak mereka. Tengkorak ular sangat kinetis dan luas,
Terdapat sangat banyak sendi yang memungkinkannya merenggang dan bergerak dengan gesit. Mungkin ketika satu bagian mendarah duluan, bagian itu menyerap sedikit daya benturannya sebelum disalurkan ke bagian lain, sehingga ular dapat menerima dampak serangannya dengan lebih mudah dan mereka tidak gegar otak. Ilmuwan kini berusaha memahami bagaimana sistem, rangka, dan saraf ular berfungsi di bawah kondisi ekstrim seperti itu. Tujuannya menggunakan pemahaman itu untuk membuat kita lebih aman dalam skenario yang mana tubuh kita harus terpapar kekuatan besar. Bahwa serangan ular menginspirasi kita untuk merancang kendaraan yang lebih aman, yang dapat melindungi kita lebih baik dari dampak tabrakan. Mungkin terdengar konyol, tapi itu lebih realistis dari yang Anda kira. Kami sedang mencari tahu tepatnya apa yang terjadi saat benturan ketika ular mengenai sasaran mereka, kata Penny. Ular mampu meluncurkan kepala mereka, berhenti, langsung mundur ke posisi, bertahan, dan mengulangi langkah ini terus-menerus. Maka pertanyaannya ialah, apa yang membuat mereka mampu mengatasi benturan itu dengan relatif mudah? Dan dapatkah kita memanfaatkannya untuk kepentingan kita sendiri di masa depan?